Hai semuanya, welcome dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kalau kalian baru nemuin channel ini, jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan semoga kalian enjoy dengan video-video aku. Kenalin, nama aku Riana, ini adalah channel baru aku. Warga desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, yang biasanya mereka itu hidup tenang, tapi pada hari itu mereka hidup tidak tenang, tidak nyaman, penuh ketakutan. Guys, kalian tahu gak sih, pada 15 April tahun 1987 di Banyuwangi itu pernah terjadi suatu kejadian yang sangat-sangat tragis, di mana ada pembantaian massal oleh seorang laki-laki bernama Suwirjo alias Wirjo. Dia itu adalah seorang petani yang dia menghilangkan banyak banget korbannya dengan cara menebas bagian ininya, bahkan hampir putus. Pada saat kejadian, dia itu tidak pandang bulu, melakukan penghilangan nyawa terhadap anak-anak, dewasa, bahkan sampai lansia menjadi korbannya. Dan bahkan kasus ini lebih dikenal dengan kasus pembantaian Banjarsari, Banyuwangi. Nah guys, gimana cerita lengkap dari kasus kali ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pada hari Rabu 15 April 1987, warga desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, mereka tidak ada yang berani satu orang pun keluar dari rumah mereka. Bahkan aktivitas perekonomian dan juga sekolah pada hari itu sempat terhenti. Nah, perubahan ini terjadi karena Suwirjo alias Wirjo, dia pada hari itu membabi buta dengan mengikat 32 orang warga desa dia. Karena tepat pada hari itu dia sudah membantai 32 warga desa yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita masuk dulu nih ke latar belakang Suwirjo. Siapa sih Suwirjo alias Wirjo ini? Nah guys, Wirjo ini adalah seorang petani umur 40 tahun. Dia merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Jadi lumayan, dia punya kakak banyak. Dia memiliki seorang istri bernama Idaroh. Nah, selama mereka berdua menikah, mereka itu tidak punya anak. Karena selama mereka menikah, mereka tidak mempunyai keturunan. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Nah, menurut istrinya, Wirjo ini adalah seorang yang sangat temperamental, mudah marah. Dia hobi berjudi dan juga suka mabuk-mabukan. Nah, selain itu, menurut pamannya Wirjo, selain dia itu temperamental, dia itu memiliki sifat yang berbeda dari pemuda-pemuda lainnya. Suatu ketika, Wirjo ini pernah menanak nasi sebanyak 5 kg. Yang tadinya nasi ini bakal dia buat nasi goreng. Selama dia membuat nasi goreng itu, dia menambahkan sebotol minyak goreng. Jadi benar-benar sebotol full dia tumpahin. Nah, setelah dia selesai membuat nasi goreng, nah semua nasi goreng sebanyak 5 kg itu dia konsumsi sendiri. Bahkan dia konsumsi sampai habis dan dia bahkan tidak bisa berdiri karena kekenyangan. Paman ini juga cerita bahwa Wirjo juga pernah makan sebanyak 5 bungkus nasi. Dia membeli nasi itu sebanyak 5 bungkus. Nah, 5-5-nya itu dia konsumsi sendiri. Bahkan makanan favorit Wirjo adalah dedeh. Apa sih dedeh apa dedeh gitu? Yaitu darah sapi beku yang digoreng. Wirjo sering banget bertengkar sama istrinya dan juga ibunya karena masalah warisan. Nah, bahkan saat mereka bertengkar, Wirjo tinggal segan-segan buat nusuk orang itu, termasuk ibu kandungnya sendiri. Karena pernah sekali dia berantem sama ibunya. Dia itu sambil menusuk ibunya, namun ibunya cepat menghindar. Nah, karena itulah ibunya ini lolos dari maut. Kita langsung masuk ke kronologinya, dimana 2 hari sebelum kejadian itu terjadi. Dimana pada hari itu Wirjo ini sering banget mengasah jombretnya dia. Nah, jombret ini adalah sajam yang memang digunakan untuk ngarit sawah. Nah, dimana kejadian itu terjadi, dimana dia itu sempat berantem nih sama istrinya di pesawahan. Dimana saat itu sang istri ini sedang menuntun sapi mereka untuk memberi makan. Nah, pada saat itu Wirjo memang lagi duduk di dekat sapi tersebut. Nah, Wirjo ini menyarankan sama istrinya, geser dulu dikit, jangan sampai gue kena nih sama sapi ini. Jadi Wirjo ini menyuruh istrinya untuk menuntun sapi itu agak jauh dari dia, karena Wirjo nggak mau sapi itu tiba-tiba kayak menyeruduk dia gitu. Tetapi istrinya ini tidak menuruti perkataan Wirjo. Nah, karena itulah Wirjo ini kesal. Nah, Wirjo sangat emosi. Dia lalu mencambuk istrinya si Idaroh dengan cambuk yang biasa digunakan untuk mencambuk sapi. Pada kala itu istrinya itu kan sangat kesakitan dan takutlah Wirjo tiba-tiba mengamuk kayak gitu. Akhirnya istrinya ini lari kabur dia ke rumah orang tuanya. Nah, memang rumah kedua orang tua Idaroh ini tidak jauh dari rumah mereka karena mereka itu tetanggaan. Saking emosinya, Wirjo langsung ke rumah mertuanya. Di sana dia mengamuk-ngamuk mencari istrinya. Tapi ternyata istrinya itu di rumah tuh tidak ditemukan. Bahkan Hansip yang lagi berjaga pada saat itu tuh dia sampai ciut tuh, nggak berani dia lawan Wirjo. Karena pada saat Wirjo ini ngamuk, dia tuh masih megang sajamnya dia. Setelah puas mengamuk, dia langsung balik lagi ke rumahnya. Dimana keesokan harinya di tanggal 15 April 1987, pada pagi hari dia bangun tidur langsung mengasah jombretnya dia dan juga sebuah parang di rumahnya. Pada saat dia
dia mengasah, sembari dia melihat anak angkatnya bernama Sri Reni dan juga teman anak angkatnya ini yang bernama Arbayah, umur 4 tahun. Nah guys, tanpa ancang-ancang, Wirjo langsung mengejar anak angkatnya dan juga temannya ini. Dia langsung mengejar anak angkatnya sembari mengayunkan sajamnya dia. Namun di saat itu, anak angkatnya itu yaitu Sri Reni berhasil kabur. Dia bisa menghindar dari ayah tirinya ini. Karena Sri Reni itu berhasil kabur, pada saat itu ada Arbayah, temannya Sri Reni tadi. Nah, pada saat itu Arbayah ini lagi duduk dan memang posisinya tidak jauh dari Wirjo. Dengan gelap mata, Wirjo langsung mengejar Arbayah dan dia langsung mengacungkan sajamnya ke Arbayah. Namun naas, Arbayah tidak selamat karena dia tidak bisa menghindar dari kejaran si Wirjo. Arbayah ini meninggal di tempat dengan luka tebasan di bagian leher yang hampir putus. Sementara itu Sri Reni yang berhasil kabur, dia langsung menemui ibunya di pesawahan. Pada saat itu Sri Reni langsung cerita nih sama mamanya, langsung mah gini diceritain semua kan. Nah karena pada saat itu ibunya juga masih takut nih karena pernah mendapatkan kekerasan dari Wirjo. Akhirnya mereka berdua langsung kabur ke jalanan. Mereka berdua langsung lari minta tolong. Namun anehnya Wirjo tidak mengejar mereka, melainkan dia mencari mangsa yang lain. Akhirnya Wirjo menuju ke rumah tetangganya bernama Maskur. Dia masuk lewat pintu belakang. Sampainya di pintu belakang, ada istrinya Maskur, yaitu tetangganya sedang menanak nasi tanpa babi bu. Akhirnya Wirjo langsung masuk nih ke rumahnya Maskur. Di saat dia menemui istrinya Maskur, dia langsung menebas lehernya hingga hampir putus. Akhirnya istrinya Maskur ini langsung terkapar, tidak sadarkan diri dan sudah meninggal dunia. Nah, dimana pada saat kejadian sang suami ini masih di ruang tengah lagi nonton TV. Karena dia mendengar suara istrinya yang teriak, dia langsung ke belakang ke dapur untuk melihat keadaan istrinya. Namun siapa sangka sampai dia di sana, dia sudah melihat istrinya itu sudah tidak bernyawa dengan bersimbah cairan merah. Di sana juga dia melihat Wirjo. Nah, setelah dia melihat Wirjo, karena kan umurnya si Maskur ini udah tua nih, udah sekitar 80 tahunan. Maskur ini tidak bisa melarikan diri dan dia menjadi korban ketiga dari kasusnya Wirjo. Nah, dari rumah Maskur, akhirnya Wirjo langsung lari ke pesawahan. Dia langsung mencari semua mangsa-mangsanya. Nah, sesampai dia di sawah, orang-orang yang masih berada di sawah itu nggak curiga dan nggak tahu menau apa yang terjadi sama Wirjo. Sampai dia di sawah, dia langsung mengamuk-ngamuk nih, ingin menebas semua orang yang berada di sawah itu. Namun akhirnya semua orang itu bisa selamat, bisa kabur dari Wirjo. Nah, pada saat itulah langsung geger satu kampung. Nah, setelah Wirjo membabi buta, dia langsung mencari mangsa keempatnya. Di saat perjalanan dia mencari mangsa, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Gimin. Nah, di saat si Gimin bertemu dengan Suwirjo, Gimin ini bisa melarikan diri sehingga Gimin ini tidak menjadi korban dari kasusnya Wirjo. Nah, hingga akhirnya Wirjo mencari lagi nih seseorang. Dia bertemu dengan namanya Isa. Nah, Isa ini adalah seorang ibu-ibu, dimana pada saat itu dia sedang mencari rumput untuk pakan ternak mereka. Pas Wirjo datang nih menemui Isa, akhirnya dia langsung mengayunkan sajamnya yang seperti korban-korban sebelumnya, langsung ditebas bagian leher. Sambil mengacungkan sajamnya yang sudah berlumuran cairan merah, Wirjo langsung menuju ke Pematang, tepatnya ke arah barat kampung mereka. Di saat perjalanannya dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang pada saat itu dia mau berangkat sekolah. Dia masih berumur 15 tahun. Saat pertemuan mereka itu, memang mereka ini tuh berpapasan. Nah, pada saat itu Wirjo langsung gelap mata. Dia langsung menghantam Istiana. Karena Istiana ini kan memang seorang perempuan dan nggak tahu cara bela diri. Akhirnya dia juga menjadi korban. Bahkan Istiana ini sempat teriak minta tolong. Tapi pada saat itu tidak banyak warga yang berada di tempat kejadian. Dia langsung jatuh bersimbah cairan merah. Nah, karena kasus ini mulai heboh, akhirnya pencarian Wirjo mulai dilakukan. Hasilnya bukannya mereka menemukan Wirjo, malah mereka menemukan korban lainnya. Korban selanjutnya ada bernama Suwendah, umur 73 tahun. Karena pada saat itu penduduk desa lagi sibuk-sibuknya mengurus para korban yang sudah ditemukan. Ketika mendengar ada kegaduhan, pihak keamanan rakyat bernama Jam'i, dia langsung keluar dari rumahnya. Nah, di halaman rumahnya Jam'i ini berpapasan dengan Wirjo. Nah, karena pada saat mereka berdua berpapasan, si Jam'i ini ngerasa bahwa kayaknya ada yang gak beres nih sama Wirjo. Jam'i ini mulai melangkah mundur. Dia gak berani buat lanjutkan perjalanan. Dia berpapasan sama Wirjo. Di saat Jam'i mundur perlahan mau kabur dari Wirjo, disitulah Wirjo ini langsung mengayunkan jombretnya dan dia langsung berkelebat dengan cepat. Nah, karena pada saat itu dia langsung dikejar sama Wirjo. Nah, si Jam'i ini dia tuh ternyata bisa bela diri. Namun hasilnya malah dua jarinya
harus putus terkena ketajaman jomretnya Wirjo. Karena jam ini ngerasa bahwa dia itu nggak bisa nih menghadapi Wirjo yang pada saat itu kayak seperti kerasukan setan. Dia langsung memilih langkah 1000, yaitu kabur, minta tolong sama warga sekitar. Akhirnya Wirjo ini melanjutkan terornya. Dia langsung menyisir semua desanya dia. Dengan dia itu terus mengumbar jomret dan juga parang yang dia gunakan untuk menghabisi para korbannya. Total keseluruhan dari korbannya Wirjo ada 32 orang. 18 orang meninggal dunia di tempat dan 2 orang meninggal di rumah sakit dan yang lainnya mengalami luka-luka. Karena Wirjo belum juga ditemukan, warga desa itu semakin ketakutan, takut nanti mereka bisa menjadi korbannya Wirjo. Nah, hingga akhirnya mereka pun tidak berani buat keluar rumah. Bahkan keesokan harinya anak-anak sekolah itu langsung diliburkan. Kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak polisian dan pihak TNI. Bahkan pihak polisi juga sudah menerjunkan anjing-anjing pelacaknya. Namun pada keesokan harinya juga Wirjo tidak kunjung ditemukan. Di mana pencarian Wirjo ini cukup lama dia tidak dikunjung ditemukan hingga pada akhirnya dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Nah, di mana Wirjo ini ditemukan dia sudah menghilangkan nyawa sendiri dengan bergelantung. Dia bergelantung itu dengan sabuk yang dia ikat di sebuah akar pohon yang sangat tinggi. Sedangkan kakinya menjuntai di atas sungai. Karena Wirjo sudah ditemukan hingga kabar kematiannya itu sudah tersebar luas di warga-warga desa. Karena warga itu sudah tahu, akhirnya pihak warga sudah merasa lega dan benar-benar lega banget. Wirjo bisa ditemukan walaupun keadaannya sudah dalam tidak bernyawa. Tetapi ada juga warga yang percaya bahwa Wirjo itu tidak gampang mati. Jadi warga itu ada yang benar-benar bahagia dan ada juga yang masih merasa ketakutan. Dari kejadian tersebut ada seorang warga bernama Suherman yang pada saat dia diwawancarai dia masih berumur 62 tahun. Pada saat itu dia adalah seorang saksi mata yang bekerja di rumah sakit, di mana korban-korban ini dibawa untuk dilakukan perawatan yang lebih intensif. Di mana kondisi rumah sakit pada saat itu tuh sangat-sangat memilukan, mulai dari anak kecil, dewasa, hingga yang sudah tua menjadi korban. Bahkan cairan merah itu sudah membanjiri ruang UGD dan bahkan sampai ke ruang jenazah. Nah guys, itu dia kasus dari Wirjo. Mungkin masih banyak yang nggak tahu nih kasus Wirjo. Dimana pada tahun itu Banyuwangi pernah mengalami tragedi yang sangat memilukan. Dimana pada saat itu Wirjo seperti kesetanan, membabi buta dengan menghilangkan nyawa banyak banget orang, mulai dari anak-anak, lansia hingga dewasa. Jadi dia itu melakukan penghilangan nyawa terhadap orang-orang tersebut tanpa pandang bulu. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan subscribe-nya di bawah, dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video and bye bye.